Suryanti dengan NPM 2411110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi, bahkan memberikan penjelasan tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam manajemen operasi? Jadi, sumber daya manusia memainkan peranan penting dalam manajemen operasi karena SDM tidak hanya sebagai penggerak jalannya suatu kegiatan operasionalnya, tapi juga bagaimana kegiatan operasional tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, seperti perencanaan, penganggaran, pengolahan, pengawasan, bahkan juga feedback. Itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan operasionalnya. Sumber daya manusia juga memainkan peranan penting aktif dalam organisasi, karena sumber daya lainnya hanya akan bergerak dan berubah bila digerakkan atau dipindahkan maupun diubah oleh manusia saja. Dengan demikian, keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi sangat ditentukan oleh keberadaan SDM yang ada di dalamnya. Apa sih fungsi dari sumber daya manusia dalam manajemen operasi? Sumber daya manusia ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam manajemen operasi, seperti perencanaan barang dan jasa, mutu, perencanaan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perencanaan tata letak, SDM, dan rancangan kerja, bahkan juga manajemen rantai pasok, persediaan, dan lain-lainnya. Sumber daya manusia juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan suatu produktivitas dan transformasi pada manajemen operasi. Selanjutnya, peranan sumber daya manusia pada manajemen operasi. Sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam manajemen operasi karena SDM dapat melipat gandakan hasil dan mempercepat bagi tercapainya tujuan. Sumber daya manusia juga memainkan peranan aktif dalam meningkatkan efektivitas sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi produksi dalam manajemen operasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan suatu produksi dalam manajemen operasi. Nah, ada beberapa cara bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi produksi. Pertama itu pengolahan proses produksi. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi proses produksi dengan cara mengoptimalkan perencanaan proses, mengatur aliran kerja, bahkan mengendalikan kualitas produk tersebut. Kedua, itu pengembangan keterampilan. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dengan cara mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawannya, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Ketiga, itu memotivasi karyawan manajemen. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia ini dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan cara memberikan hadiah ataupun penghargaan sesuai kinerja, sehingga karyawan menjadi lebih termotivasi, bahkan semangat untuk bekerja dengan lebih baik. Keempat itu pengawasan kualitas. Jadi, manajemen sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas produksi dengan cara mengawasi bahkan mengendalikan kualitas produk, sehingga produk yang akan dihasilkan itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh mereka. Kelima itu pengelolaan sumber daya. Jadi, dalam manajemen sumber daya manusia ini dapat mempengaruhi efisiensi produk dengan cara mengelola sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, mesin, bahkan juga perlengkapan lainnya. Sehingga proses produksi itu berjalan dengan efisien bahkan efektif. Keenam itu pengembangan inovasi. Di dalam manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan inovasi dengan cara mengembangkan ide-ide yang baru, bahkan inovasi yang baru untuk mengintegrasikan teknologi yang lebih baik sehingga perusahaan tersebut lebih berkembang. Selanjutnya, bagaimana cara mengoptimalkan faktor-faktor produksi dalam manajemen operasi. Jadi, cara mengoptimalkan faktor-faktor produksi dalam manajemen operasi itu diantaranya. Pertama itu bisa mengoptimalkan proses produksi, dengan cara meningkatkan efisiensi proses produksi dengan cara mengoptimalkan perencanaan proses, mengatur aliran kerja, bahkan mengendalikan kualitas produk tersebut. Kedua, mengembangkan keterampilan. Jadi, dalam mengembangkan keterampilan ini bisa meningkatkan produktivitas dengan cara mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Ketiga, itu mengawasi kualitas. Mengawasi kualitas itu bisa meningkatkan kualitas produk dengan cara mengawasi bahkan mengendalikan kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan itu memenuhi standar yang telah ditetapkan mereka. Keempat itu mengolah sumber daya. Nah, di dalam mengelola sumber daya ini itu bisa meningkatkan efisiensi produk dengan cara mengelola sumber daya yang tersedia seperti bahan baku, mesin, bahkan perlengkapan lainnya. Sehingga proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar, bahkan efektif, bahkan efisien.
Kelima itu mengembangkan inovasi. Di dalam mengembangkan inovasi itu bisa meningkatkan inovasi dengan cara mengembangkan ide-ide baru, bahkan inovasi baru, bahkan dengan mengintegrasikan teknologi yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat meningkatkan suatu kualitas produk yang meningkatkan daya saingnya lebih baik. Keenam itu mengawasi biaya. Nah, dengan adanya mengawasi biaya ini, itu bisa meningkatkan efisiensi biaya dengan cara mengawasi bahkan mengendalikan biaya sehingga biaya produksi dapat ditekankan dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Terakhir ataupun ketujuh itu mengembangkan sistem. Di dalam mengembangkan sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dengan cara mengembangkan sistem yang lebih baik seperti sistem informasi, sistem manajemen, bahkan sistem pengawasan sehingga produksi dapat berjalan lebih efektif dan baik. Sekian penyampaian materi dari saya tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Apabila ada materi ataupun penjelasan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.